Halo, berjumpa lagi dalam Initiate Online ASEAN. Kali ini, dalam Technical Track, kita akan membahas tentang Roadmap to Smart City. Bersama saya, perkenalkan, nama saya Ivan Chandra, saya Senior Solution Architect di Amazon Web Services Indonesia. Dalam 30 menit ke depan, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, kita akan membahas Smart City Segment, yaitu beberapa use case atau studi kasus tentang implementasi Smart City. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana teknologi, khususnya teknologi di AWS, membantu dalam berinovasi di bidang Smart City. Dan yang ketiga, saya akan ada sedikit demo yang menunjukkan bagaimana teknologi AWS membantu implementasi Smart City. Sebelum kita mulai, kita akan mendefinisikan apa itu Smart City. Pada dasarnya, Smart City adalah bagaimana sebuah kota dapat memberikan pelayanan dan infrastruktur yang maksimal dan cepat untuk warganya. Beberapa hal atau karakteristik yang ada di dalam Smart City antara lain adalah yang pertama adalah data sensing dan monitoring. Ini adalah hal yang paling mendasar dari Smart City. Biasanya, data sensing dan monitoring memakai teknologi Internet of Things atau IoT dalam penerapannya. Beberapa contoh untuk data sensing dan monitoring adalah misalkan pengukuran level air sungai atau pengukuran tingkat kualitas udara atau juga bisa menggunakan kamera atau CCTV untuk mengukur atau mengetahui kepadatan atau crowd status dari suatu tempat. Karakteristik yang kedua adalah real-time data integration dan juga historical data. Kita bisa menggunakan data yang datang secara real-time dan kita bisa gabungkan dengan data yang sudah kita miliki yang berupa historical data. Kita bisa melakukan analisis dari kedua data tersebut untuk mengetahui langkah apa yang harus kita lakukan berdasarkan output dari kedua jenis data tersebut. Karakteristik yang ketiga adalah kita bisa menggunakan data-data tersebut untuk melakukan analisis, data modeling, dan juga mengimplementasikan kecerdasan buatan atau machine learning dalam data-data tersebut. Salah satu contohnya adalah kita bisa memakai data real-time yang ada dalam CCTV untuk menentukan misalkan jumlah kendaraan yang lewat, atau kita juga bisa menggunakan historical data berupa data dari level air dari suatu sungai atau sebuah sungai, dan menggunakan data-data tersebut untuk melakukan prediksi terhadap kemungkinan akan terjadinya banjir. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan seluruh data tersebut di dalam suatu aplikasi yang terintegrasi. Salah satu customer kami, yaitu Provinsi Bali, mereka menerapkan Smart City inisiatif dalam salah satu programnya. Latar belakangnya adalah ketika terjadinya pandemi, ribuan karyawan mereka yang tepatnya berjumlah 11.000 orang harus tetap bekerja, walaupun bekerja secara remote ataupun work from home. Dan pemerintah provinsi harus tetap memastikan absensi tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mereka menggunakan teknologi pengenalan wajah atau facial recognition untuk melakukan absensi dan didukung oleh teknologi AWS yang bernama Amazon Recognition. Amazon Recognition ini memungkinkan teknologi pengenalan wajah diimplementasikan dengan mudah dan cepat. Provinsi Bali juga menerapkan auto-scaling untuk membantu mereka menekan biaya dari pemakaian cloud. Auto-scaling ini berguna sekali karena sistem absensi hanya digunakan secara bersamaan pada waktu tertentu saja. Misalkan pada pagi hari dan pada sore hari. Sehingga tidak ada resource yang terbuang pada jam-jam yang tidak sibuk. Dengan menggunakan teknologi AWS, Provinsi Bali telah berhasil menekan biaya sebesar 68%.
dibandingkan dengan menggunakan teknologi konvensional. Dan juga berhasil menekan biaya personel dengan hanya menggunakan 3 orang untuk develop dan memaintain aplikasi tersebut. Ekosistem Smart City terdiri dari berbagai macam pihak. Pihak yang pertama salah satunya adalah pihak pemerintah. Pihak pemerintah berfungsi untuk melakukan perencanaan, pendanaan, dan juga approval terhadap perencanaan yang akan dijalankan. Yang kedua adalah aspek standarisasi. Yang ketiga, aspek dari perencanaan kota. Dan aspek selanjutnya dari sisi teknis adalah aspek untuk teknologi provider. Ketika kita berbicara pemerintah, standar, dan perencanaan kota, itu merupakan aspek bisnis. Teknologi provider seperti contohnya IoT provider, OEM, penyedia sensor, penyedia layanan telekomunikasi untuk jaringan, sistem integrator, dan juga solution provider menjadi aspek-aspek pendukung dari sisi teknologi yang diperlukan dalam ekosistem Smart City. Berikutnya kita akan berbicara tentang Smart City segment, yaitu beberapa studi kasus atau use case yang bisa diterapkan dalam inisiatif Smart City. Salah satu customer kami yaitu pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dieksekut oleh Dinas Kominfo Jawa Barat. Mereka memakai AWS untuk solusi Picobar. Solusi Picobar adalah solusi yang diperlukan oleh pemerintah provinsi untuk melakukan monitoring, tracking, dan juga analisis yang berkaitan dengan keadaan pandemi COVID-19. Dengan menggunakan solusi AWS, mereka bisa dengan cepat dan juga efisien melakukan development dan deployment di cloud dibandingkan dengan infrastruktur tradisional. Berbagai macam studi kasus dari Smart City, salah satunya adalah transportasi dan juga mobility. Beberapa studi kasus lainnya seperti safety atau keamanan publik, kesehatan, dan juga peningkatan kualitas kehidupan merupakan contoh-contoh yang bisa kita implementasikan dalam Smart City use case atau studi kasus. Ketika kita bisa mendapatkan data yang menyeluruh dari sesuatu hal atau sesuatu aspek, kita bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di aspek tersebut. Salah satu contohnya adalah ketika kita berbicara tentang masalah transportasi, masalah keamanan, masalah kesehatan, lingkungan, kualitas hidup, dan juga transparansi data, kita bisa menerapkan Smart City di area-area tersebut. Ini adalah beberapa contoh dari kota-kota yang bertransformasi menjadi Smart City menggunakan teknologi cloud. Salah satunya adalah Transport for London. Mereka menggunakan open data dan bekerja sama dengan beberapa third-party developers untuk menyediakan platform data terbuka bagi penggunanya. New York City menggunakan teknologi crowdsourcing juga untuk mendapatkan data tentang traffic dan pedestrian safety yang mendukung goal mereka menjadi zero safety incident. Dan yang terakhir adalah di South Africa, mereka menerapkan Intelligent Public Transportation System untuk melakukan monitoring terhadap public transportation mereka. Di Indonesia, sekali lagi kita berbicara tentang Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat juga menggunakan teknologi AWS untuk lebih mudah berkomunikasi dengan warganya. Aplikasi Sapa Warga yang sampai saat ini dideploy untuk digunakan oleh tingkat RT dan RW, memungkinkan para RT dan RW berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga
komunikasi dan isu-isu akan lebih cepat sampai ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian kita akan berdiskusi tentang bagaimana teknologi AWS dapat membantu sebuah kota berinovasi. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa laporan dari IDC MarketScape menjelaskan bahwa AWS menyediakan solusi yang lengkap dan menyeluruh untuk teknologi IoT. Dan juga dalam laporan dari Gartner, yaitu Gartner Magic Quadrant, Gartner Magic Quadrant menyatakan selama 10 tahun berturut-turut, AWS berada dalam Leader Magic Quadrant untuk penyedia jasa cloud atau komputasi awan. AWS memiliki lebih dari 200 layanan atau servis yang memungkinkan kota-kota atau provinsi bertransformasi menjadi smart city. Banyak sekali teknologi yang bisa digunakan, mulai dari teknologi mendasar, dari compute, storage, sampai dengan big data, machine learning, dan IoT atau Internet of Things. Berbicara tentang smart city, sehubungan dengan karakteristik yang pertama, yaitu data sensing dan monitoring, kita tidak bisa lepas dari teknologi yang bernama IoT atau Internet of Things. Teknologi IoT yang meliputi aspek-aspek dari device dan device monitoring, connectivity, dan juga analisis dan machine learning merupakan ekosistem yang menyeluruh dari end-to-end aspek dari Internet of Things. Mulai dari bagaimana kita memanage atau mengatur device-device yang kita miliki, bagaimana kita mengontrol dan melakukan implementasi security dari device yang kita miliki, bagaimana kita melakukan aksi dan analisis dari data yang masuk, dan juga bagaimana menggunakan teknologi machine learning untuk melakukan analisis lebih lanjut dari data IoT tersebut. Kesemua cycle tersebut dapat dilayani dengan AWS IoT. Dalam AWS IoT Family, kita memiliki berbagai macam services yang dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan problem-problem tersebut. Dari sisi device software, kami di AWS memiliki FreeRTOS dan juga AWS IoT Greengrass yang bisa berjalan di atas Edge teknologi. Dari sisi connectivity, kami memiliki AWS IoT Core, AWS IoT Device Management, dan juga AWS IoT Defender untuk security. Di sisi analisis, beberapa layanan yang bisa dipakai adalah AWS IoT Analytics, AWS IoT Event, dan AWS IoT Things Graph. Berbicara tentang Internet of Things atau IoT, kita tidak lepas dari data security atau keamanan data, karena itu adalah menjadi concern yang utama. Kami di AWS memiliki berbagai macam layanan atau service yang berkaitan dengan security. Layanan-layanan tersebut dapat digunakan dan diaplikasikan serta diintegrasikan dengan ekosistem Internet of Things yang dimiliki oleh pelanggan. AWS juga sudah tersertifikasi dengan berbagai macam certification yang global dan juga compliance global. Berikut ini adalah contoh arsitektur IoT yang kita bisa pakai. Kita bisa mulai dari device management. Kita bisa menggunakan Amazon FreeRTOS untuk device ataupun menggunakan AWS IoT Greengrass. Dari sisi connectivity, device-device tersebut bisa langsung berkomunikasi ke IoT Core ataupun menggunakan gateway device. Komunikasi tersebut dilakukan secara secure ke dalam IoT Core, dan juga device-device tersebut dapat diotomasi untuk device management menggunakan IoT Device Management. Device Management berguna untuk device onboarding dan juga misalkan over-the-air software upgrades.
Selanjutnya, data-data yang datang dari device ke IoT Core bisa kita olah dan kita analisa menggunakan AWS IoT Analytics, dan selanjutnya bisa kita olah dan visualisasikan dengan menggunakan berbagai macam layanan seperti Big Data dan juga layanan dashboard dari AWS yang bernama QuickSight. Data-data tersebut juga bisa langsung kita analisa lebih lanjut dengan menggunakan teknologi machine learning. Di AWS ada berbagai macam layanan yang berkaitan dengan machine learning, mulai dari platform, machine learning services, dan juga AI services. Dari sisi platform dan infrastruktur, kita memiliki berbagai macam infrastruktur yang bisa digunakan untuk menggunakan framework-framework tertentu di bidang machine learning, seperti misalkan TensorFlow, Keras, MXNet, dan PyTorch. Selain itu, jika kita menginginkan suatu framework yang memudahkan kita sebagai data science atau engineer dalam melakukan end-to-end machine learning proses, di AWS tersedia layanan yang bernama Amazon SageMaker, yang merupakan end-to-end machine learning framework. Dan juga AWS memiliki AI services yang merupakan layanan machine learning atau AI yang siap pakai, mulai dari video analytic, image analytic, natural language processing atau text analytic, search, dan juga berbagai macam machine learning service yang siap pakai, misalkan personalisasi, forecasting, dan lainnya. Lebih dalam berbicara tentang SageMaker, SageMaker merupakan framework machine learning di AWS yang menyediakan layanan end-to-end dari awal sampai akhir yang berkaitan dengan proses machine learning. Mulai dari data preparation, data labeling, sampai model building, model training, dan juga sampai bagaimana kita melakukan model deployment dan model monitoring. Semua ini kita bisa dapatkan dengan menggunakan Amazon SageMaker. Dan juga ketika kita mengintegrasikan device yang ada dalam IoT, kita bisa menjalankan machine learning model di device tersebut, atau kita menyebut istilahnya adalah machine learning at edge. Kita bisa menggunakan AWS IoT Greengrass untuk melakukan eksekusi machine learning model di suatu device, dan juga kita bisa menggunakan Amazon SageMaker Neo yang memungkinkan model yang sudah kita train di dalam SageMaker, kita deploy, dan kita jalankan di edge device. Ini merupakan salah satu contoh bagaimana platform desain arsitektur dalam suatu smart city inisiatif yang spesifik tentang energi. Di sini salah satu contohnya adalah data source atau sumber data yang kita miliki. Kita bisa dapatkan dari smart home, smart building, atau electric cars. Kita bisa kumpulkan semua data dari semua sumber data tersebut menggunakan AWS IoT. Data-data yang banyak tersebut kita bisa simpan ke dalam Amazon S3. Amazon S3 merupakan object storage yang durable dan scalable yang mampu menyimpan data yang besar. Kita bisa olah data tersebut dengan menggunakan machine learning, atau misalkan untuk data warehouse kita bisa menggunakan Amazon Redshift. Dari sisi analisis lebih lanjut, kita bisa menggunakan AWS IoT Analytics, dan kita bisa melakukan integrasi dengan berbagai macam aplikasi menggunakan serverless compute kita yang bernama AWS Lambda. Solusi-solusi yang berkaitan dengan smart city, selain customer atau pelanggan bisa membuatnya sendiri menggunakan teknologi atau layanan yang ada dalam AWS, mereka juga bisa menggunakan solusi yang siap pakai yang kami sediakan di dalam AWS Solution.
AWS IoT Solution merupakan part dari AWS Solution yang memungkinkan pengguna atau pelanggan melakukan deployment dari arsitektur IoT yang spesifik ke dalam studi kasus tertentu. Selain itu, kami juga memiliki berbagai macam solusi yang berasal dari APN. APN menyediakan berbagai macam solusi di bidang IoT atau Smart City yang memungkinkan solusi tersebut siap dipakai oleh pengguna. Kali ini saya akan menunjukkan simple demo menggunakan Amazon Rekognition. Demo ini akan menunjukkan bagaimana kita bisa membuat suatu aplikasi pengenalan wajah yang dapat membantu untuk aplikasi absensi. Pengenalan wajah ini menggunakan layanan AWS yang bernama Amazon Rekognition. Selain layanan Amazon Rekognition, kita juga menggunakan beberapa layanan lain seperti Amazon Cognito untuk authentication dan juga AWS Lambda untuk serverless compute. Kita akan masuk ke aplikasi yang kita deploy di atas Amazon S3, yaitu Object Storage yang bisa kita gunakan juga sebagai static web hosting. S3 ini kita bisa publish ke user menggunakan CloudFront. CloudFront merupakan content delivery network dari AWS. Kita bisa login dalam aplikasi ini menggunakan username dan password yang telah disediakan dan kita konfigurasi di Amazon Cognito. Setelah kita masuk, kita bisa mulai melakukan proses pengenalan wajah. Yang dilakukan dari aplikasi ini adalah aplikasi ini akan menangkap gambar dari webcam. Data dari webcam tersebut akan dikirim ke AWS Lambda. AWS Lambda akan melakukan eksekusi ke Amazon Rekognition dan Amazon Rekognition akan membandingkan data gambar tersebut dengan metadata wajah yang sudah tersimpan di Amazon Rekognition. Di sini kita bisa lihat saya teridentifikasi sebagai Ivan. Hal ini memungkinkan karena saya sudah menyimpan metadata wajah saya di dalam Amazon Rekognition dan Amazon Rekognition bisa melakukan deteksi bahwa metadata tersebut cocok dengan wajah yang terdeteksi dari kamera. Berikutnya, aplikasi ini juga bisa melakukan tracking atau monitoring siapa saja yang sudah datang atau sudah absen dalam kurun waktu tertentu. Simple application ini bisa digunakan secara cepat dan mudah dideploy dengan menggunakan teknologi AWS. Demikian demo yang bisa saya tunjukkan. Ketika kita berbicara AWS Cloud, kita berbicara tentang inovasi untuk kehidupan. Inovasi di sektor publik, khususnya di area Smart City, memungkinkan kita bisa melakukan layanan dan infrastruktur yang cepat dan mudah dan berguna untuk warga kota tersebut. Terima kasih. Saya Ivan Chandra. Sampai jumpa di sesi berikutnya.